Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh antusias dalam beribadah. Dan untuk yang baru pertama kali hadir atau beribadah bersama kami mau mengucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 19.30 di channel YouTube Rock Surabaya. Kami mengundang jemaat semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi dalam Breakthrough Pray and Worship pada hari Jumat pukul 7 malam di GBI Rock Royal Residence. Bagi jemaat semua yang tidak bisa ikut dalam onsite, kalian juga bisa mengikuti secara online di YouTube Rock Surabaya. Kenapa harus ikut Rockman? Yang pertama, kita di sana belajar mengenal siapa kita sebagai pria yang berfungsi dan juga mengetahui apa sebenarnya yang kita lakukan selama ini yang kita anggap bukan dosa. Di sana kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama ini juga adalah dosa ternyata. Shalom, nama saya Sugiarto. Di tiap ikut Rockman selalu ada berkat dan hal-hal yang baru. Terus terang saya banyak sekali terbantu dengan setelah ikut Rockman menjadi lebih sabar sehingga banyak sekali berkat-berkat baru yang terus berdatangan. Pekerjaan dipulihkan, dengan hubungan dengan istri, dengan anak-anak juga menjadi lebih baik. Kenapa harus ikut Rockman? Ya karena kita terkadang sebagai pria belum mengerti ataupun kita juga nggak sadar ya akan kewajiban kita sebagai seorang pria. Dan saya percaya kita ikut Rockman, semakin kita bertumbuh dan kita sebagai pria yang semangat. Kingdom Community Competition 2022 yang kita baru mulai bulan kemarin akhir bulan kemarin kita buka pendaftaran sampai tanggal 5, kita mundurkan di tanggal 10. Jadi batas pendaftaran kita mundur sampai tanggal 10 Juli 2022. Masih ada kesempatan buat yang lain yang mendaftar. Ada beberapa yang nanya lewat nomor WA kita, nanya kapan lombanya. Lombanya akan diadakan setelah pendaftaran selesai, kita akan atur jadwal. Dan kita akan ambil setiap hari Rabu. Badminton kita jadwalkan siapa dulu yang lomba, siapa dulu yang akan tanding, itu di hari Rabu. Jadi Rabu kita pakai hari komsel, kita pakai untuk tanding. Jadi nggak akan menyita waktu yang lebih di luar hari komsel, ya. Bapak Ibu bisa tetap maksimal. Komsel yang nggak ikut tanding gimana? Kasih dukungan buat tim yang bertanding, nggak apa-apa. Nanti juga akan dipilih komsel-komsel yang kompak, komsel-komsel yang kasih yel-yel terbaik, komsel-komsel yang mereka mendukung dengan luar biasa. Ada juga nanti dipilih komsel yang paling kompak, iya kan? Waktu lomba dia kasih supportnya gimana, gitu kan? Waktu singing juga begitu, akan ada poster-poster yang kita nilai dan itu poster kasih dukungan buat jago-jagonya nanti yang masuk final. Ya, tanggal 24 Agustus kita akan komsel sekota, kita akan sama-sama ibadah di Royal, dan itu sekaligus ada 10 finalis singing contest. Ya, singing contestnya kita akan tandingkan 10 finalis di hari itu juga, dan kita dapatkan pemenang, termasuk kita akan dapat pesan firman Tuhan tentang pentingnya hidup berkomunitas. So,
Yuk, kita tunggu pendaftaran sampai 10 Juli 2022. Ketik nama, underscore, satelit tempat Bapak Ibu beribadah, underscore, kategori lomba. Kirim 08 11 369 0805. Sekarang juga. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, bisa memberikan persembahan. Ada 2 cara untuk memberikan persembahan. Bisa transfer langsung ke nomor rekening gereja atau scan QR code yang tertera berikut ini. Sebelum kita menaikkan puji-pujian pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan terlebih dahulu suara gembala minggu ini. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh, begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti Dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Mari kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Berkati setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Mari puji Dia dengan segenap hatimu. Biarlah kuasa-Nya nyata dalam setiap kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bersukacita bersama. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari katakan, kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Here we go. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, para para. Sehati sepikir, kami mau menghampiri tahta kasih-Mu yang kudus Tuhan. Kami meyakini, kami percaya saat kami menyembah, saat kami memuji, hadirat-Mu hadir melawat setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Memenuhi setiap kami. Hadiratmu
your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I katakan I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sungguh kerinduan setiap kami untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari pendengarkan suara-Mu lewat firman. Biarlah hidup kami Engkau tuntun semakin hari, semakin mengenal Engkau. Dan semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya. Mari katakan bersama, amin. Bapa di sorga, berikan kami takut akan Allah. Sebab di dalam takut akan Engkau tidak ada ketakutan akan manusia. Tidak ada ketakutan tentang roh jahat. Tidak ada ketakutan akan kuasa-kuasa yang lain. Tidak ada ketakutan akan masa depan. Yang ada adalah keamanan di dalam Engkau. Daripadamu ada hikmat, daripadamu ada kekuatan. Berbicaralah hari ini melalui firman-Mu, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Temanya Bold for the King. Dalam doa puasa 21 hari 2020 saya sampaikan pesan Tuhan. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudus pada waktu kedatanganku. Jadi saudaraku, biasanya kalau aturan menyampaikan firman Tuhan, ayat ancaman itu ditaruh di belakang. Ya, peringatan atau ancaman di belakang. Itu yang biasa. Hari ini saya balik, ayat ancaman saya taruh di depan saudaraku. Ya, Wahyu 21 ayat 8 tadi. Pertama-tama kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 4. Ketika
semua orang yang mengadili itu melihat keberanian, the boldness dari Petrus dan Yohanes, ya, Kisah Rasul pasal 4, maka saudara mereka menyadari, mereka mengenali bahwa mereka itu adalah hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Tampilkan ayatnya, ya. Itu ayat yang pertama, ya. They had been with Jesus. Kita tahu bagaimana pergaulan itu menimbulkan keserupaan. Kedekatan menimbulkan keserupaan. Pergaulan menimbulkan keserupaan. Kristus itu, saudaraku, tidak pernah takut. Dia cuma secara manusia, dia pernah jadi manusia. Takut menghadapi ya salib, ya, eksekusi yang mengerikan itu sampai keringat bercampur darah. Saya mengucap syukur bahwa dia pernah juga takut. Berarti dia manusia, saudaraku. Dia bukan robot, dia bukan cyborg, dia bukan Superman. Dia jadi manusia seperti Anda dan saya. Dan saudaraku, ya, juru selamat seperti itulah yang kita butuhkan, yang mengerti keadaan kita, ya. Saudaraku, perkataan boldness di sana, paresia. Paresia itu, saudaraku, artinya berbicara dengan sebebas-bebasnya. Berbicara tanpa takut. Berbicara dengan keyakinan yang kuat. Berbicara tanpa tedeng aling-aling. Berbicara tanpa perumpamaan atau sindiran. Tapi berbicara langsung. Dan saudaraku, itulah yang membedakan kita dari orang lain. Dalam lagu The Amazing Grace bagian ya kuplet kedua, bagian versi kedua dikatakan, you taught my heart to fear. Grace taught my heart to fear. Anugerah mengajar hatiku untuk takut. Takut akan Tuhan. Ya, and grace my fear relief. Melalui anugerah itu segala ketakutanku hilang. Nah, saudaraku, kita lihat ayat ancaman pertama, Wahyu 21 ayat ke-8. But the fearful and the unbelieving. Ya, penakut di sini bukan phobeo atau dari mana kita dapat fobi. Tapi delos itu gemetar, dread, gemetar. Saudaraku, orang yang gemetar di hadapan orang fasik, itu masuk neraka, saudaraku. Dan ini kembar, ya, perkataan penakut dan tidak percaya. Karena tidak percaya jadi takut, saudaraku. Ya. Unbelieving sini apistos, tidak beriman, tidak percaya janji Tuhan, tidak percaya firman-Nya. Saudara, baru yang lain, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Saudaraku, Jesus is Lord. Amen. Loh, kok diam aja, saudaraku? Jesus is Lord. Sekali Yesus tetap Yesus. Pak, kita mau buat t-shirt buat anak-anak sekolah minggu. Ditulis apa, Pak? Sekali Yesus tetap Yesus. Ajarkan mereka mulai kecil berani bersaksi buat nama Tuhan. Ayat yang lain ada di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 17 sampai 19. Aku mengangkat kau jadi penjaga atas umat ini, ya, menjadi penjaga kaum Israel. Bila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkan mereka atas namaku. Kelompok kita namanya Rock, representative of Christ Kingdom. Ya, saya pakai ini tidak untuk gagah-gagahan atau fancy, tetapi untuk mengingatkan diri saya who I am. Saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan Kristus. Nanti ada Yeremia 1. Kalau aku berfirman, engkau pasti dihukum mati dan kau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan apa? Mati dalam kesalahannya. Upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut. Upah dosa itu bukan cuma bangkrut tapi maut, saudaraku. Tapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari siapa? Daripadamu. Ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, tidak mau bertobat dari hidup yang jahat, ia akan mati juga dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan siapa? Nyawamu. Serem enggak sih?
Ayat mana Pak yang paling menakutkan buat Bapak? Ya ini salah satunya. Kalau kamu tidak negor, ya saudaraku, wah tidak enak nanti, dia tersinggung. Emangnya gue pikirin. Tapi kalau kamu tidak peringatkan, aku menuntut pertanggungan nyawanya dari kamu. Yeremia pasal 1 juga ada ayat peringatan yang lain. Tapi engkau dibaiklah engkau bersiap, bangkit sampai pada mereka segala. Bukan yang bagus-bagus, yang kuperingatkan kepada jangan gentar mereka ini tadi, deilos itu, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Mengenai aku sesungguhnya hari ini aku membuat engkau, gereja Tuhan, umat Tuhan, jadi kota yang berkubu, benteng, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tidak akan mengalahkan engkau. Katakan tidak akan. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Apa arti nama Yeshua? Jehovah Savior. Jehovah Juru Selamat. Oke saudara. Jadi kita sedang mendengar firman Tuhan. Be bold. Berani saudaraku, kenapa? Kita berdiri di depan sang raja. Karena itu tema ini coba tunjukkan sekali lagi. Bold before the king. Sang raja. Dan boldness before the kings. Raja-raja dunia ini. Jadi saudara camkan baik-baik. Kalau kamu lihat orang berdosa, berbuat jahat, dan kamu tidak peringatkan, aku menuntut pertanggungan nyawanya daripadamu. Sebab kita dipanggil jadi penjaga Israel. Apa ini hanya berlaku buat para gembala, hamba-hamba Tuhan tertentu? No, for everybody. Setiap daripada kita. Kita melihat contoh yang baik kepada 4 orang anak remaja. Yang mereka dibuang ke Babylon, ditawan. Saudaraku, cuma 4 orang. Ya, berapa banyak yang ditawan oleh kerajaan Babylon? Banyak lah. Tapi yang dipilih ini 4 ini. Dan mereka dipersiapkan untuk melayani di istana raja. Apa syaratnya? Pertama, mereka itu harus bangsawan. Keturunan raja. Ya. Kemudian dikatakan keturunan raja dari kaum bangsawan. Lalu mereka ini orang-orang pilihan. Baca ayat selanjutnya. Yang tidak ada celah, tidak ada cacat, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan, banyak punya pengertian tentang ilmu. So perhatikan, sejak dari kerajaan Babylon itu mereka mulai mengerti tentang astronomi. Bukan astrologi ya, astronomi. Coba saya cek sih. Siapa di sini bintangnya Scorpio? Angkat tangan. Ada juga kalajengking saudaraku. Siapa di sini sionya babi? Pinter semua. Siapa yang sionya Yesus? Angkat tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Orang yang cakap untuk bekerja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku, Daniel pasal 1 ini peperangan melawan apa? Kebudayaan dunia. Babylon gambaran daripada yang sedang dibangun sekarang. Kalau Babylon, kota Babel itu sendiri sudah saudaraku dihancurkan yang ada di Irak. Yang dibangun kembali oleh yaitu Saddam Hussein. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah one world government. Kita akan melihat saudaraku one world economic system. Kita akan melihat one world religion dan one world government. Satu sistem dunia. Dunia akan bersatu. Saudaraku, kita akan melihat di depan kita ini sebelumnya ada perang Gog, sebelum perang Armageddon ada perang Gog Magog. Itu di depan mata. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi yang saya mau sampaikan pada Anda, bagaimana melawan kebudayaan dunia ini. Mereka mau dibabilonkan. Babilonisasi. Kita mau dijadikan duniawi. Rasul Paulus berkata, jangan jadi sama dengan dunia ini.
Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Metamorfo. Metamorfo itu seperti ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Manusia duniawi menjadi, saudaraku, manusia rohani, nanti menjadi manusia ilahi. Duniawi, rohani, ilahi. Dan Rasul Paulus berkata, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, bukan persembahan. Ya, sebab bahasa aslinya itu bukan offering, tapi sacrifice. As a living sacrifice, ya, bagi Tuhan, supaya engkau bisa membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita tadi kan nyanyi, my soul longs to worship you, longs to please you. Really? Mari kita senangkan Tuhan dengan apa, saudaraku? Tidak gemetar. Amen. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Nama mereka diganti. Mereka diberi nama lain. Dunia ini ingin membuat nama lain. Saya kapan itu ketemu anak daripada teman saya di Amerika. Dia dipanggil BG-BG. Saya bilang, apa ini BG? The Bee Gees? Bukan, Pak. Saya dipanggil teman saya bego-bego. Kok mau kamu dipanggil bego-bego? BG-BG itu bakat gede, berkat gede. Oh gitu ya, Pak. Jadi kalau teman saya bilang, lu bego-bego, bukan, sorry. Bakat gede, berkat gede. Mau bakat gede, berkat gede, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi ini daftar namanya. Daniel dipanggil Belteshazzar. Kiranya Bel, dewa Bel menyelamatkan engkau. Lalu kemudian HMA itu. Ya, bukan SMA, HMA. Dia jadikan SMA. Hanania dijadikan Sadrak. Mishael dijadikan, yaitu saudaraku, Mesah dan Asaria dijadikan Abednego. Lihat perbandingan namanya itu. Kita mau dibabilonkan, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, hati-hati ya dengan nama panggilan. Penting ini. Coba perhatikan di yang sebelah kanan itu. Kalau yang sebelah kiri, sudah jelas namanya itu ada unsur Yahweh. Ada unsur Elohim. Tapi yang sebelah kanan 3 dewa disebut sana. Bel, Aku, dan juga Nebo. Perhatikan di sana. Dan dijadikan penyembah yang lain. Peperangan dunia ini soal penyembahan. Pembunuhan pertama terjadi di dunia bukan rebutan pacar. Lalu naik motor, adu jangkrik. Siapa dapat pacarnya? Tidak, saudaraku. Tapi soal penyembahan. Kakak adik, saudaraku. Kakak adik kan mesti baku kasih, baku cinta, baku polo, begitu. Mereka, adiknya dibunuh sebab adiknya berkenan kepada Tuhan. Karena itu jangan mau diajak debat-debat percuma. Siapa Allah yang hidup? Allah yang memberkati dan membela. Mau dibela Tuhan? Lalu kemudian saudaraku, mereka disediakan atas perintah raja. Melawan perintah raja hukumannya apa? Mati. Mereka harus masuk akademi Babylon 3 tahun. Dan saat itu makanannya setiap hari, saudaraku. Bukan mie goreng, saudaraku. Tapi hidangan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Yang anggur yang bisa dijual dan mahal. Saya khotbahkan bulan yang lalu, merek Petrus 75 juta 1 botol. Tapi kalau minuman raja, waduh saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan dalam hatinya. Mengambil keputusan. Kemenangan dimulai dengan apa, saudaraku? Berketetapan. Berketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan hidangan raja. Loh, yang sebelah kiri ini apa ini? Wah. Sudah lihat congornya? Mereka itu orang Israel. Dan mereka tidak bisa menerima makanan yang sudah dipersembahkan kepada yang lain. Anggur yang sebelum diberikan pada raja dicurahkan kepada yang dia sembah, Dewa Marduk. Daniel mengambil keputusan. Mereka masih remaja.
Berketetapan artinya tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Tidak akan menyajikan dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Lalu dia appeal, dia naik banding. Buat percobaan 10 hari. Kami tidak akan makan yang dimakan raja. Yang dipersembahkan pada dewa-dewanya. Kami mau makan sayur saja. So bayangkan, yang lain itu menghina mereka. Goblok, ya. Dikasih makanan raja, makan makanan kuli. Saudaraku, ya. Makan sayur, minumnya air. Mereka minum anggur yang paling enak, saudara. Saya mau beritahu, hidup adalah pilihan. Hidup adalah apa? Pilihan. 2 Korintus pasal 6 dan sampai pasal 7 ayat 1. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan jangan menjamah apa yang najis. Aku menjadi Allahmu, kau jadi umatku. Aku jadi bapakmu, engkau menjadi putraku laki-laki dan perempuan. Demikian karena firman Tuhan Allahmu. Come out ye from them. Saudaraku, mari kita ambil ketetapan jangan mau jadi sama dengan dunia ini. Saya paling sedih kalau ada orang berkata, semua orang melakukannya. Tapi kita bukan semua orang kan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terang untuk memberitakan perbuatan yang besar daripada Tuhan. Amin. Jangan sama dengan orang lain. Orang lain semua melakukannya. Paling sedih kalau dengar itu. Karena itu nyanyikan the cross before me, the world behind me. Berapa jauh kita dari dunia, berapa dekatnya kita dengan Tuhan. Amen. Ketika Daniel berketetapan demikian, dia berkata, saya tidak minta banyak, bikin tes saja untuk kami berempat. Cuma 4 loh saudara. Against the whole world, against Babylon and the system. Saya mau beritahu, minoritas bersama Yesus itu mayoritas. Minoritas bersama Yesus itu mayoritas. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Baru dia berketetapan demikian, Tuhan memberikan anugerah. Anugerah pertama favor. Diberikan favor kepada Aspenas, kepala daripada istana yang melatih anak-anak muda ini. Diberikan favor. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita dalam kebenaran, favor mengikuti kita. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ya, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Anda melihat dalam kehidupan kami lah, 830 hari ini. Ya, kita dijamu Tuhan. Tuhan berbisik pada saya, kamu mengalami the miracle of provision. Mujizat penyediaan. Ingin mengalami? Disediakan oleh raja, ditolak. Bisa-bisa mereka digantung, dihukum mati. Dan hukuman daripada Babylon cuma satu, dicincang saudara. Yang melawan raja, dibakar rumahnya, dijadikan jamban, dan kemudian mayatnya dicincang. But Daniel was bold. Sebab dia tahu saudaraku. Dan ketika kemudian ada lagi bonus yang lain. Allah memberikan kepada mereka pengetahuan dan hikmat. Kepada keempat orang itu Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian berbagai tulisan dan hikmat. Daniel punya pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Nah, saudara tahu ini modal yang luar biasa dari Daniel 1 sampai Daniel 12. Yaitu karunia mengartikan mimpi. Karunia itu mengartikan vision. Roh Kudus berbicara dengan vision and dream. Roh jahat juga. Roh jahat itu meniru saudaraku. Roh jahat itu cuma niru-niru Tuhan. Memberikan yang KW, memberikan yang palsu.
Dan kita lihat khusus Daniel diberi pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Kemudian dihadapkan kepada langsung Raja Nebukadnezar. Tidak pakai dewan guru, langsung sang raja. Dan apa jawaban mereka? Saya bayangkan saudaraku. Mereka jawab pakai apa? Amsal Sulaiman. Ya, Amsal Salomo. Mereka menjawab dengan firman Tuhan. Tentu saja unggul dari mereka semua yang lain. Kemudian mereka diangkat, ya, diangkat menjadi pegawai istana. Ayat 20 ini saudaraku, kita lihat tidak dapat setara dengan Daniel, Hananiel, Misael, Asaria. 10 kali, coba saudara lihat jari saya. Berapa kali lebih pandai? 10 kali. Saya percaya keturunan orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Keturunan orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Amen. Saya minggu lalu dengar kabar bagus. Gembala Rokute sebentar lagi ditabiskan. Saudara Antonius Aribowo. Putranya ya diterima di Fakultas Kedokteran Erlangga. Pasti melalui seleksi yang sangat ketat. Loh dia KTP Bali bisa diterima di Erlangga tuh gimana saudaraku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat dia saudaraku. Saya barusan ulang tahun, terima kasih buat segala ucapan, pemberian hadiah, bunga yang indah-indah, makanan yang enak-enak. Tapi saya dapat hadiah dari Tuhan, Daniel 1 ayat 21. Janji Tuhan kepada saya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. So tahu, kalau ada satu dinasti menggantikan dinasti lain, atau satu kerajaan ditundukkan kerajaan lain, maka semua pejabat kerajaan yang lama harus dibantai semua. Tetapi cuma Daniel dipertahankan dari Raja Nebukadnezar, kemudian sampai cucunya Belshazzar, lalu kerajaan Media Persia, Raja Darius, sampai 70 tahun janji Tuhan bangsa Israel, ini kerajaan Yehuda yang ditundukkan, 70 tahun di pembuangan di Babel saudaraku, sampai keluar, yaitu undang-undang, peraturan yang dikeluarkan Raja Kores untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan dia saudaraku dipelihara oleh Tuhan. Saya bayangkan berapa kali dia diracun. Berapa kali dia difitnah. Berapa kali dia diancam. Bahkan mungkin berapa kali dipanah dan sebagainya. Tetapi Tuhan continue memelihara sampai umur panjang. Tidak suka ya saya umur panjang. Yang tepuk tangan cuma istri saya saudaraku. Tepuk tangannya setengah hati. Saya baca Timotius continue. Ada suara dari sorga, Bapakku berkata, lanjutkan. Kalau lanjutkan itu pepo. Kalau lanjutkan, Tuhan kita. Amen. Nah saudara kita melihat, dimulai dari sederhana, yaitu puasa. Saudara mulut kita ini adalah rocket launcher. Pelontar roket, roketnya firman Tuhan. Dan dari mulut yang satu ini, apa yang masuk dan apa yang keluar itu ditentukan oleh kita sendiri. Buah daripada orang benar adalah pohon kehidupan. Amin. Tapi lidah curang melukai hati. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Hati-hati sama kita katakan. Ketika kita berpuasa barusan 10 hari, tidak usah angkat tangan, ada yang ikut, ada yang tidak. Kita mengalami berkat terobosan-terobosan. Banyak yang mengalami dipenuhi Roh Kudus, banyak mengalami menerima gift of the Holy Spirit. Ketika mereka baru berketetapan,
tes baru 10 hari. Dan selama 3 tahun itu Tuhan memberikan favor. Dan Tuhan memberikan gift. Tuhan memberikan pengetahuan. Memberikan hikmat. Mengartikan arti dan mimpi juga kepada Daniel. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan melawan apa? Budaya dunia ini. Coba saudara lihat. Seluruh dunia budayanya sama. Ketika saudaraku sex revolution tahun 60-an. Kita lihat budaya hippies. Di seluruh dunia. Pakaian jadi sama. Jeans, t-shirt. Sama. Pria wanita, unisex. Tidak ada pria maupun wanita. Barusan penyanyi J.Lo memperkenalkan anaknya. Suruh milih sendiri. Jadi he or she. Jadi pria, wanita atau netral. Nanti ada 3 itu. Katanya di Bali sudah ada. Yang satu kan begini. Yang satunya begini. Yang satu lagi separuh. Sedih gak punya anak seperti itu? Gak jelas. Di Thailand ada 16 macam jenis seks. Jenis kelamin ada 16. Boleh pilih sendiri. Dunia ini memang bubble. Bubble itu apa saudaraku? Confusion. Mari kita lihat keberanian, boldness daripada Daniel dan teman-temannya ketika menghadapi saudaraku peperangan melawan kuasa kegelapan. Satu hari Raja Nebukadnezar gelisah sebab dia bermimpi. Dan mimpinya itu sangat mendahsyatkan. Bahkan dia tidak tahu artinya. Besoknya dia panggil seluruh ahli nujum, tukang-tukang sihir. Kenapa saudaraku dukun dipanggil orang pinter? Sebab yang kesana orang bodoh semua. Orang bodoh on van bloon, saudaraku. Iya kan? Lah orang tidak sekolah ditanya soal ekonomi. Orang tidak keramas, rambutnya diputer gini, ditanya tentang pacar. Lucu saudaraku. Siapa yang pergi orang pinter? Ada yang pernah pergi? Ngaku dosa. Lalu dia berkata begini, pada saat itu pemimpin daripada mereka di luar daripada Daniel. Tuanku Raja. Tidak ada yang minta seperti Tuanku Raja itu. Sebab tidak diberitahu mimpinya, suruh nyeritakan mimpinya. Dan saudaraku, disuruh mengartikan. Bayangkan ada seorang suami bangun dan memang dia diktator, dia berkata pada istrinya, kalau kamu nggak tahu mimpi saya ceraikan kamu. Loh kok diam? Ada enggak orang seperti itu? Ada ini. Tetapi di saudaraku, apa yang terjadi pada waktu dikeluarkan peraturan. Kalau tidak ada yang bisa mengartikan dan memberitahu mimpi, akan dibunuh seluruh keluarganya, rumahnya dibakar habis, dijadikan jamban. Dan mayatnya akan dicincang. Mutilasi. Kalau mutilasi kan masih berapa, tapi dicincang. Dijadikan perkedel. Ketika berita itu sampai, Daniel mengambil keputusan bertemu dengan Ariok. Ariok itu artinya lion like. Wajahnya kayak singa, saudaraku. Saya pernah dulu sering pelayanan ke Dili, Timur Timur. Dan saya ketemu orang-orang Fretilin yang ada di hutan-hutan sana. Ada yang ditangkap masuk rumah sakit, saya ditunjukkan. Rambutnya, saudaraku, bukan lagi keribu, tapi mekar gitu kayak singa. Wajahnya, hidungnya, lubang hidungnya besar sekali. Memang menyeramkan wajahnya. Nah saudaraku, dia datang dan berkata, Tuanku Ariok minta permisi pada raja. Aku akan tanya pada Tuhan. Lalu dia pulang ke rumahnya, dia ajak adakan komsel, saudaraku. Bersama 3 orang temannya. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan pada malam hari itu, Tuhan memberikan jawaban.
Mereka meminta kemurahan. Saya tanya, mercy itu apa? Hesed. Hesed itu apa, saudaraku? Kasih karena perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian, saudaraku. Rahasia singkapkan pada Daniel 1 penglihatan malam. Penglihatan waktu apa? Jangan takut dengan malam. Jangan takut dengan kesukaran. Sebab itu saat di mana Tuhan reveal himself. Ketika murid-murid dihantam gelombang dan hampir sudah tidak ada pengharapan. Jam berapa Yesus datang berjalan di atas air? Jam berapa? Jam 3 pagi. Ketika semua harapan hilang. Ketika kapal Titanic berlayar, saudaraku ya, dengan mesinnya. Wah, akan pesta-pesta. Tetapi ketika mulai tenggelam, lagunya lain. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Orang ingat ketika kapalnya tenggelam. Ketika perusahaannya hancur. Ketika semuanya menipis. Jangan takut. Tuhan menjawab dengan penglihatan malam. Lalu apa responnya? Daniel memuji Tuhan. Ini lagu yang indah sekali. Terpuji nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari Dia hikmat dan kekuatan. Ya Allah dari nenek moyangku. Haleluya. Lalu dia pergi pada Ariok. Gue udah dapat jawaban. Bawa saya ke hadapan raja. Boldness before the kings. Dan saat itu saudaraku, saya bayangkan yang lain juga gemeter. Apa-apaan sih Daniel ini? Saudara, rahasia yang diminta oleh Tuhan. Aku tidak tahu, but there is a God in heaven. Bukan seperti dewa-dewa yang Tuanku sembah. Bukan seperti Marduk. Bukan seperti Bel. Bukan seperti aku. Tidak seperti Nebo. There's a God in heaven who reveals secrets. Dan inilah mimpi Tuhanku itu. Tuhanku melihat sebuah patung yang maha besar, yang mendahsyatkan. Kepalanya dari emas tua. Dialah Tuhanku dengan kerajaan Babylon. Engkau dijadikan raja di atas segala raja yang paling hebat. Lalu kemudian ada kerajaan lain yang lebih kurang kemuliaan pada kerajaan Tuhanku. Yaitu Media Persia. Lalu kemudian kerajaan Yunani. Dan kemudian kerajaan yang lain. Romawi, saudaraku. Dan kaki daripada patung itu besi bercampur tanah liat. Demokrasi tapi fasis. Demokrasi tapi fasis. Namanya republik. Ya, gambarannya saudaraku seperti Korea Utara, seperti Rusia. Tapi nanti yang akan datang itu antikris. 10 jari kaki itu 10 kawasan. Ada NAFTA, itu Kanada, Amerika. Ada Amerika Latin, ada ASEAN, ada 10. Dalam satu hari akan ada satu raja yang berkuasa atas 10 kawasan di depan kita. Antikristus. Dan kemudian ada sebuah batu kecil saja, terungkit tanpa tangan manusia, tanpa campur tangan manusia, menimpa kaki daripada patung itu. Dan patung itu hancur berantakan, dari emas sampai perak, sampai tembaga, sampai besi, hancur semua. Dan seperti sekam ditiup oleh angin. Angin dalam Alkitab selalu berbicara the breath of God, Holy Spirit. Kemudian batu kecil itu menjadi apa? Batu besar yang menjadi bukit, bahkan gunung yang menutupi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah, saudaraku. Saudara, bagaimana yang gitu besar? Hancur karena batu kecil. Batu itu berat jenisnya 2,4.
Tapi saya percaya ini lebih berat daripada emas. Emas kan 13,6 PD-nya. Tapi ini batu kecil, gambar daripada umat Tuhan, dari gereja Tuhan. Jadi karena itu saudaraku, peperangan pertama melawan kebudayaan, yang kedua melawan kuasa kegelapan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Terjadi promosi. Daniel diangkat, dan kemudian ketiga temannya, dan lebih daripada itu, yang Allahnya Daniel ditinggikan setinggi-tingginya. Ketika saya makan, ada seorang ibu tanya, Pak, apa sih tujuan hidup manusia ini? Di tengah-tengah makan saudaraku, ditanya pertanyaan teologis. Saya bilang, kata kesasi gereja Anglikan berkata, to glorify God and enjoy Him forever. Ikuti saya, to glorify God and enjoy Him forever. If you don't glorify God, you cannot enjoy His promises. Amen ya. Lalu kita melihat Daniel pasal ketiga. Nggak tahu nih, Daniel mungkin sedang cuti pergi ke Bali, I don't know. Sebab Nebukadnezar membuat patung. Apa yang kamu lihat itu? Manusia ini dikasih yaitu imajinasi. Dikasih kreativitas. Saudara pernah lihat monyet fashion show? Nggak bakal saudaraku. Lalu mungkin dia bergaya manusia, bulunya dicukur, tinggalkan kumis dikit, tinggal cambang gitu. Sebab tidak punya kreativitas. Manusia punya kreativitas, punya imajinasi. Dia membuat patung itu. Dan dia membuat dewa baru. Kemudian saudaraku disiapkan penyembahan besar-besaran. Dan saat itu saudaraku ketika diniru pakai praise and worship juga. Ketika musik berbunyi, kita kan nyanyinya gini, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Dan ada ancaman, barang siapa tidak menyembah patung yang kudirikan, disediakan dapur berapi yang menyala-nyala. Bayangkan ini dapur berapi itu. Sembah atau mati. Worship or die. Lalu apa kata tiga teman daripada, hei Sadrak, Mesak, Abednego, kau beri kesempatan satu kali lagi. Lalu jawaban daripada ketiga, kompak mereka menjawabnya bisa bersama. So tahu kesatuan hati itu datangkan kuasa. Itu perlunya kita ada komsel, saudara, kita saling menguatkan. Tidak perlulah kami memberi jawaban kepada Tuanku Raja dalam hal ini. Allah yang kami sembah sanggup membebaskan kami. Tetapi kalau tidak, ketahuilah oleh ya Tuanku Raja, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saya percaya heaven applause. Saya percaya sorga bertepuk tangan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Make him smile, make him proud. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah. Suruh dipanaskan 7 kali lebih. Dan ketika orang-orang itu membawa ketiga pemuda ini, ketika dilemparkan mereka disambut api. Dan mereka jadi barbecue. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pemuda tadi yang dilemparkan sama dengan pakaiannya, dengan turbannya. Nebukadnezar kaget, sebab apa? Bukankah tadi cuma 3? Kenapa sekarang ada 4? Dan yang keempat ini seperti anak dewa. Dalam bahasa aslinya son of God. Tapi God bukan son huruf besar karena waktu itu belum ada pengertian tentang Kristus. Tapi saya percaya ini tetap Kristofani. Kristofani penampakan Kristus di perjanjian lama. Dan saya bayangkan mereka kongko. Ya, mereka berbincang-bincang. Dan saya bayangkan Kristus tanya,
Koncomu Daniel yang dia, saya kira itu saudaraku. Mereka berbincang-bincang santai, di dalam sana lebih dingin dari yang di luar. Tuhan bisa robah jadi air condition. Saya tidak tahu saudara, mungkin ada dapur api saat ini. Mungkin suamimu pemarah, mertuamu lebih pemarah. Amin. Yang jawab amin itu takut sama mertua. Saudara ada di dapur ujian. Ada kabar baik buat kita. Aku menyertai engkau di dapur api penyucian. Bukan seorang utusan, tapi aku sendiri yang akan menyertai engkau. His name is Immanuel, God with us. Immanuel. His name is called Immanuel, God with us, revealed in us. His name is called Immanuel. Pemain musik sini dong, sepi saya di sini. His name is Immanuel. Saudaraku, perkataan Immanuel itu Allah yang menyertai dalam peperangan. Engkau akan berdiam saja, sebab aku berperang ganti engkau. That's our God. Dan apa yang terjadi? Nama Tuhan dipuji. I see 4 men loose. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, Abednego. Yang mengirimkan malaikatnya, malaikat huruf besar nih, his angel. Dan membebaskan hamba-hamba yang percaya padanya. Ingat, yang masuk neraka itu the fearful and the unbelieving. Yang percaya kepadanya. Allah kami sanggup membebaskan kami. Tetapi kalau tidak sekalipun, walaupun kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Saya tidak pernah lupa kisah ini. Satu hari ketika saya pergi ke Bukit Doa Immanuel di Ungaran, Jawa Tengah. Dan saat itu saya ketemu ya tukang arit rumput. Dia sedang memotong rumput. Shalom Pak Arifin. Perkenalkan, nama saya Walaupun. Wih, kaget saya saudara. Siapa namanya? Walaupun. Bapak saya itu memberi saya nama Walaupun. Walaupun apa yang terjadi, kamu tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Wow. Arifin artinya many saints, banyak orang kudus. Timotius itu menghormati Tuhan, tapi kalah dengan tukang rumput ini saudara. Yang namanya Walaupun. Ada teman saya memberi nama anaknya Tempuh. Kesulitan apapun harus kamu tempuh. Saya bilang lu punya anak laki kasih nama Trobos. Salah satu nama Tuhan yang kita harus tahu, 2 Samuel 5 ayat 20 namanya Baal Perazim, the Lord of the breakthrough. Tuhan yang menerobos. Amen. Selain dipuji Allahnya Shadrach, Meshach, Abednego, maka mereka mendapatkan yaitu promosi. Promosi itu sesudah dapur api, saudaraku. Amin. Kenapa orang itu putus harapan, mau bunuh diri, gantung diri di bawah pohon tomat? Tidak bisa ya, di bawah pohon tomat. Karena mereka tidak punya pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Saya sedikit lewati Daniel pasal 4. Sebab Daniel pasal 4 bermimpi lagi si Nebukadnezar ini. Dia melihat sebuah pohon yang sampai ke langit. Wah, binatang-binatang berteduh di bawahnya. Burung-burung bersarang di ranting-rantingnya. Lalu kemudian akarnya itu dibelenggu dengan rantai besi. Lalu datanglah seseorang yang menebang pohon tersebut. Gelisah hatinya. Dan dia tahu cuma ada satu orang yang bisa mengartikan. Daniel. Yang diberi nama Belsasar. Dia panggil Daniel. Dan dia berkata, kiranya Tuanku Raja,
Itu terjadi pada musuh-musuh Tuanku. Sebab sebenarnya pohon itu adalah Tuanku sendiri. Engkau diberikan kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Jadi raja dari segala raja. Dengan kekuasaan yang sangat besar. Tapi engkau menjadi angkuh. Lalu kemudian pohon itu akan ditebang. Kenapa dirantai? Engkau akan diberikan hati binatang. Engkau akan merangkak seperti binatang, makan rumput. Saudara, ada yang perlu pemotong rumput? Beri nama dia Nebukadnezar. Kukumu akan panjang, rambutmu seperti burung gagak selama 7 tahun. Sudah diperingati, saudaraku. Tapi apa terjadi pada si Nebukadnezar itu? Dia melihat, bukankah ini Babylon yang besar, this great Babylon that I built. Hati-hati, saudaraku. Ketika engkau tepuk dada, langsung gila. Mau gila? Tepuk dada. Langsung dia merangkak kayak binatang. Tapi kemudian, kalau engkau mengakui bahwa Allah itu di atas segala ilah, dia raja di atas segala raja yang lain, maka akan dikembalikan akal budimu kepadamu. 7 tahun, saudara. Dan dia dipulihkan pada keadaannya. Kalau si kafir raja dipulihkan, masa kita tidak dipulihkan, saudaraku? Masa Tuhan tidak mendengar seruan orang pilihannya yang berseru siang malam kepadanya? Tadi ada ibu telepon saya. Sebab anaknya harus diamputasi setelah kecelakaan. Putra satu-satunya. Pak Arifin, apa salah kalau saya tetap percaya nanti hari Selasa dokter menemukan semua infeksinya sembuh. Loh, ibu tahu tadi malam saya dengan istri berdoa supaya putramu itu tidak jadi diamputasi. Oh boleh ya Pak? Oh boleh. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil dan bagi orang percaya juga tidak ada mustahil. His name is Immanuel, God with us. Lalu kemudian bagaimana tanda orang waras? Memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, raja di atas segala raja. Dia mengakui bahwa kerajaannya adalah kerajaan tidak akan berakhir. Babylon yang hebat itu berakhir. Media Persia berakhir. Persia berakhir, Yunani berakhir, Romawi berakhir. Tapi kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Katakan boldness. Bold for the king and boldness before all kings. Yesus memberikan contoh yang baik buat kita. Kata Pontius Pilatus, tidak tahukah kamu? Aku ini sanggup membebaskan kamu atau menghukum mati engkau. Saya bayangkan Yesus berkata, sorry ya Pontius, sorry aja. Kamu tidak punya kuasa apa-apa kalau tidak diberikan dari atas. Boldness before the king. Lalu ditanya, jadi kamu ini raja? Kalau Yesus berkata, oh bukan, saya ini nabi dari Galilea, bebas ya. Tapi berkata, yes I'm a king. And for that purpose I was born. Betul aku raja? Yesus menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri. Yesus menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Dia menyerahkan diri. Dia bukan jadi martir. Yang karena imannya, karena kepercayaannya dia dibunuh. Bukan, saudaraku. Dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. So, are you a king? Karena itu di atas kepalanya ditulis Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Boldness for the king. Ya, kita lanjutkan Daniel pasal kelima. Melawan pelecehan. Saudaraku, kenapa ditanya orang Kristen tidak pernah bela Yesus? Buat apa bela Yesus? Tikus perlu dibela. Kecoa perlu dibela. Singa tidak perlu dibela. Dia bisa bela dirinya sendiri. Amin. Kalau orang menghina Tuhan, saya mintakan ampun. Sebab dia yang ada di atas takhta. Dia yang berkuasa. Ketika mengadakan pesta,
bersama istri-istri dan gundi-gundi. Belshazzar berkata, ambil perkakas bait Allah yang terbuat dari emas itu. Kita pakai buat minuman keras. Ini bukan Holy Wing ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ada tangan menulis di tembok. Mene tekel uvarsin. Dan tidak ada yang bisa mengartikan. Ada seseorang yang bisa. Sebab dia menerima anugerah, mengartikan tulisan dan mimpi dan penglihatan. Tidak ada seorang pun bisa mengertinya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Pada saat itu istri rupanya tidak ikut pesta. Saudaraku, ini sebab pestanya pesta seks gila-gilaan. Istrinya raja datang memberitahu. Ada seseorang di zaman orang tua tuanku. Namanya Daniel. Dia penuh dengan roh yang kudus. Penuh dengan apa? Roh yang kudus. Dia punya hikmat. Dia punya pengertian. Dan bisa menguraikan kekusutan. Bisa menyelesaikan masalah, dipanggil. Saya percaya bukan lagi anak remaja. Kalau ini kurang lebih sudah 30 tahun berlangsung. Berarti sudah cukup umur, hampir 50 tahun. Setiap orang yang bisa mengartikan akan kuangkat jadi orang ketiga di kerajaanku. Kuberikan pakaian yang mahal, kuberikan kalung emas tanda otoritas. Tahanlah hadiah Tuanku. Tapi aku akan mengartikannya. Mene, engkau telah diperiksa, engkau telah ditimbang dan kedapatan kurang berbobot. Dan kemudian kerajaanmu dipecahkan. Pada malam hari itu juga Belshazzar dibunuh. Saudara tahu bahwa kota Babylon itu luar biasa. Saudaraku, kan dibangun kembali oleh Saddam Hussein. Kelilingnya ada parit yang sangat dalam. Dan tidak mungkin orang bisa masuk ke sana, temboknya sangat tinggi. Hari itu mendadak sungai Efrat itu kering. Sehingga saudaraku tidak lagi jadi halangan. Dan tentara media Persia masuk. Dan Belshazzar yang melecehkan barang-barang suci itu dipenggal. Syah. Orang tanya saya, di mana tabut perjanjian? Sejak diambil oleh kerajaan Babel nggak ada ceritanya lagi. Baru kemudian di kemah suci di sorga ada tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian cuma gambaran kepada Kristus. Di dalamnya ada 2 loh batu, artinya firman. Ada tongkat yang yaitu tongkat yang sudah mati itu berbuah, buah badam. Dan saudaraku, di situ juga ada mana. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Bukan Musa memberikan engkau roti mana di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Akulah roti kehidupan itu kalau engkau mau percaya. Daniel pasal 6, klimaksnya. Daniel sudah tua, saudara. Sebab ini kerajaan kedua. Sebelum terakhir kerajaan Persia, Cyrus. Dalam Daniel pasal ke-6, Daniel ini sudah diangkat jadi prime minister. Orang tawanan dari Yehuda diangkat. Sudah pernah terjadi pada Joseph juga, bukan? Masa bisa budak jadi perdana menteri atau raja muda? It happens to Daniel. Tapi semua promosi terjadi setelah tes. Testimoni, kesaksian, dimulai 4 huruf. T-E-S-T, test. Baru promosi. Semua yang sedang menjalani ujian hari ini, ada promosi tersedia buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika melalui lembah bayang-bayang maut, tidak takut hatiku, sebab gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Setelah lewat lembah bayang-bayang maut, ada meja perjamuan tersedia bagiku. Pialaku penuh melimpah. You restore my soul. Ketika dengar, ini pentingnya habit. Pemimpin mesti punya 4 H. Heart, head, hand, skillful, and habit. Apa habitnya?
3 kali sehari sujud ke arah Yerusalem. Saya perhatikan, penyinyir selalu ada, saudaraku. Kita punya presiden yang hebat, tetapi the nyinyir tetap bernyinyir, saudaraku. Mereka membuat satu, hati-hati kepada pujian, Tuanku. Buatlah satu perintah. Barang siapa mengajukan satu permohonan, petisi. Doa itu petisi, saudaraku. Ya, permohonan kepada penguasa. Selain kepada Tuanku, dia harus dilemparkan ke gua yang ada singa kelaparan. Dan peraturan itu tidak bisa dicabut. Ya, kalau peraturan presiden bisa dikoreksi. Undang-undang lewat sidang MPR. Tapi masih bisa dirubah, saudara. Ya, semoga tidak dirubah ya dasar negara. Tetapi saudaraku, pada saat itu Daniel masuk ke kamarnya menyembah Tuhan. Begitu terkejutnya Darius, orang kepercayaan ternyata diarah oleh the nyinyir, saudaraku. Dan dia harus dilemparkan ke gua singa. Tapi mendadak singa-singanya sakit perut semua. Singa-singanya dibungkam. Saudaraku, sepanjang malam itu raja gelisah. Para penyanyi tidak dipanggil. Dia tidak bisa tidur. Pagi-pagi benar dia sendiri datang. Dengan suara lirih dia berkata, Daniel, abdi Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Apakah engkau melepaskan kau dari singa-singa itu? Dan raja tidak mendengar suara auman singa. Yang dengar suara daripada hamba Tuhan. Ya Tuanku, panjang umurlah Tuanku. One way. Allahku telah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini. Mendadak tidak selera, saudaraku. Saya bayangkan, singa di Taman Eden itu makannya apa? Makannya rumput, saudaraku. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, singa dengan lembu bersama-sama makan rumput. Mendadak lihat Daniel nggak selera, saudaraku. Baik, saya bayangkan kalau saya sutradara, singanya nyembah dia. Sebab singa-singa nyembah Adam. Saya harus tahu bahwa binatang buas itu takut pada manusia. Pernah kejadian di India, ada banyak sekali yang diterkam singa macan benggala. Ya, ketika mereka melalui sungai, mereka diterkam. Tapi statistik menunjukkan nerekamnya dari belakang. Lalu ada pemburu yang berpengalaman, mereka berkata, buatkan topeng plastik, taruh di sini. Sejak itu berkurang drastis, yaitu orang yang diterkam oleh macan yang kelaparan, saudaraku. Rupanya wajah kita ini menakutkan, saudara. Kadang-kadang itu jemaat itu macam-macam, saudaraku. Ada seorang pemuda datang kepada pastornya. Pastor, I want to ask you something. When I kiss my girlfriend, why she close her eyes? Pendetanya jengkel juga. Lu lihat, look at the mirror and you know why. Wajahmu menakutkan. Saudara, orang benar itu berani seperti singa muda. Daniel orang benar. Jangan takut dengan fitnah. Fitnah itu vitamin. Saya alami dalam hidup saya. Fitnah itu vitamin. Sebab saudaraku, Tuhan akan menampakkan diri. Saya percaya bukan malaikat saja, tetapi the Lord. Hei Daniel, hambaku yang setia. Daniel sujud. Ya Tuhan. Tidak ada di situ. Saya bayangkan. Kan manusia dikasih imajinasi. Engkau hambaku yang baik, yang berkenan kepadaku. Keluar dari sana, dipromosi lebih tinggi lagi. Dan semua yang memfitnah dia, dilemparkan ke gua singa. Sebelum mereka sampai ke lantai, singa-singa itu yang kelaparan menerkam mereka, menghancur melulu lantakan tulang-tulang mereka. Barang siapa menggali lubang akan masuk ke dalamnya.
Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Allah merubahnya jadi kebaikan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Aku mengangkat kau jadi penjaga. Jangan kau gentar. Sebab aku tidak menggentarkan engkau di hadapan mereka. Kujadikan kau kota yang berkubu, tiang besi dan tembok tembaga. Haleluya. Saudaraku, saya mengalami dalam hidup saya. Tahun itu tahun 1986, Tuhan sedang memakai kami. Persekutuan di rumah itu luar biasa, saudara. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dilepaskan. Bukan cuma dari Surabaya, dari luar kota juga datang. Lalu apa yang terjadi? Mendadak, saudaraku, semua pendeta di Jawa Timur dipanggil. Ada seseorang yang mendapat tuntutan, namanya Arifin. Saya dituntut, saudaraku. Katanya saya masuk ke rumah orang kepercayaan lain, menjelek-jelekkan kitabnya, menjelekkan nabinya. Saudaraku, kalau yang lain kan cuma dituduh, cuma diperiksa di kepolisian, ya. Lalu kemudian setelah lengkap Kejaksaan Negeri, saya dipanggil Kejaksaan Tinggi. Tuduhannya paling serem, bukan pelecehan agama. Ini semua bohong, ini semua fitnah. Subversif. Bisa mengganggu keamanan negara. Loh, ini cuma khotbah loh, saudaraku. Suara serani cuma memuji Tuhan, enggak ngomong, enggak ngata-ngatain kepercayaan lain. Bukan saya masuk ke rumahnya, orang itu yang menuntut saya itu yang masuk ke rumah saya. Semuanya dibalik. Tapi hari itu ketika saya sedang gemetar ketakutan, ya takut saudara, saya berlutut gemetar. Barang siapa dreadful, yang gentar akan digentarkan. Jadi sebelum saya menghadap itu, saya berlutut. Saya ngaku, seperti David. Tuhan, lihatlah betapa banyaknya musuhku. Tidak ada pertolongan bagiku. Untungnya saya tidak punya uang, tidak punya koneksi. Itu kekuatan, saudara. Sebab saya hanya bisa bergantung pada Tuhan. Dan saat saya berlutut itu, mendadak ketakutan saya hilang. Kenapa? Ada satu kehadiran. Ada satu makhluk besar di samping saya. Saya tidak lihat. But I can feel. Saudara kan bisa rasa toh. Kalau ada seseorang dekat saudara atau roh. Dan karena tukang ngusir setan tanya. Dalam nama Yesus. Kamu kawan atau lawan? Roh Kudus bilang, dia itu pengawalmu. Waduh saudara. Dari gemetar saya bangun, saudaraku. Lalu dengan sukacita saya setir jeep saya ngadep sendiri, saudaraku. Dan di sana sudah menunggu pembina saya Pak Alex dan Pak Krista Costa untuk dampingi saya. Dan waktu saya ketemu, saya tarik kursi di samping saya. For my bodyguard. Dan saya jawab dengan berani. Saya tatap wajahnya. Orang ini nakut-nakuti, saya tatap wajahnya. Saya jawab, saudaraku, I know it's not me. Itu roh Bapakku berbicara melalui saya. Saudaraku, orang itu jadi marah, saudaraku. Ya, dia pikir saya akan ketakutan, akan terkencing-kencing. Sorry ya. Tuhan memberikan saya ketakutan yang daripada Tuhan. Gentar akan Tuhan sehingga tidak gentar akan manusia. Siapa manusia? Boldness before the kings. Tak lama kemudian orang yang ngancam saya itu yang dipindahkan. Tapi kita tetap di sini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Bagi berdiri. Jesus. We thank you, Jesus.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. I will be your God. You will be my people. I will be your father. And you will become my sons and daughters, said the Lord. Semua saudara yang siap untuk menyucikan diri, kita akan menerima perjamuan kudus. Masing-masing periksa hatinya, periksa hidupnya di hadapan Tuhan. Minta Tuhan spirit of boldness. Ketika nanti menerima anggur itu, soal menerima the wine of the Lord, soal menerima boldness. Sebab Roh Kudus memberikan kekuatan seperti itu. Saya berikan satu kesaksian singkat. Saudara tahu, setelah itu saudaraku, maka sebelumnya saya punya pengalaman. Ayah mertua saya dikerjain, dimasukkan tahanan. Juga oleh Kejaksaan Tinggi. Dan zaman itu zaman mafia peradilan. Mertua saya ini penakut luar biasa. Saya lumayan lah, arek Surabaya saudara ya. Tapi mertua saya polisi lalu lintas saja takut saudaraku. Kan itu namanya terlalu kan. Dan ketika diancam oleh seorang jaksa. Ayah mertua saya ketakutan. Saya bilang, papi minta Roh Kudus. Minta dibaptis Roh Kudus. Dan ketika beliau berlutut, saya permisi, ini kepala ayah mertua tuh, saya tumpang tangan. Belum pernah saya ngalami. Beliau tertawa terbahak-bahak saudaraku. Sebab Roh Kudus memberikan sukacita. Saya bersaksi pada saudara. Belum ada namanya Holy Laughter dari Toronto. Surabaya sudah ada saudaraku. Dia bangkit saudaraku. Dia telepon jaksa itu. Lu mau apa? Gua gak takut katanya. Saya tahu ini bukan mertua saya. Ini bukan mertua saya. Itu Roh Kudus. Haleluya. Ambil roti di tangan kanan saudara. Kita minta roh kebenaran. Kita minta kekudusan Tuhan. Amin. Tidak ada manusia yang benar. Terutama juga saya yang ngomong ini. Tetapi kita bisa minta dengan Tuhan. That he had been with Jesus. Haleluya. Akan banyak ancaman di dunia ini. Ancaman saudara di PHK kalau tidak nuruti bos. Ancaman dari manapun. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan hari ini. Kepada siapa kami harus takut? Kepadamu. Aku menurut pada Allah. Aku menurut kepada Tuhan yang aku sembah. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti tak beragi, bebas lagi, bebas daripada segala kenajisan. Kita minta hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Katakan boldness. Keberanian yang kudus. Ketika keluar daripada pengadilan itu, dari rumah tahanan itu mereka kembali ke teman-teman mereka. Dan mereka berseru pada Tuhan. Untuk mengadakan mujizat. Demi nama Yesus. Mereka lapor pada Tuhan. Lihatlah Pontius Pilatus, tokoh-tokoh agama bersatu melawan engkau. Berikan kami keberanian untuk mengabarkan Injil. Angkat cawan di atas kepala saudara. Our God is holy. Dan holy juga dipisahkan dari dunia kita para pengikutnya. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama
dalam nama Yesus. I love to worship you, Ina. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High. You're my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Kasih karunia dari Tuhan Sang Raja di atas segala raja, satu-satunya penguasa, Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan belas kasihan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi saudara, memberikan kau takut akan Tuhan. Engkau tidak akan takut kepada manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, with boldness you speak for your King, for your God. In Jesus' name, Amen.